Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini Tuhan kami bersukacita boleh bangun kembali dengan sukacita baru. Terima kasih buat napas kehidupan hari ini yang masih Kau berikan bagi kami. Berkati kami ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahaminya, agar kami selalu merenungkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus-Mu mengurapi firman-Mu untuk kami dapat membuka mata hati mulut bibir telinga kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-42. Dan Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-16a dengan perikop dari kemarin, yaitu Yesus dihukum mati. Yang berbunyi demikian. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab padanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar itu, ia menyuruh bahwa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriak mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus pada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kemudian Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga dengan ayat yang ke-27 dengan perikop baru. Yesus disalibkan. Terdapat juga di kitab Injil Matius 27 ayat 32 sampai 38, Injil Markus 15 ayat 21 sampai 27, dan Injil Lukas 23 ayat 26 dan 33 sampai 43 yang berbunyi demikian. Mereka menerima Yesus
sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kemudian Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga dengan ayat yang ke-30 dengan perikop baru. Yesus mati. Terdapat juga di kitab Matius 27 ayat 45 sampai 50, kitab Markus 15 ayat 33 sampai 37, kitab Lukas 23 ayat 44 sampai 46 yang berbunyi demikian. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengucurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kemudian Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke 37 dengan perikop baru. Lambung Yesus ditikam yang berbunyi demikian. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Kemudian Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Dan perikop baru Yesus dikuburkan. Terdapat juga di kitab Matius 27 ayat 57 sampai 61, Markus 15 ayat 42 sampai 47, Lukas 23 ayat 50 sampai 56.
yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, minta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Kok gak kuat ya baca? Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus, yang membawa campuran minyak murni dan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kelena dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Ya Tuhan, aku benar-benar tak sanggup dalam hal melihat semua yang dilakukan manusia terhadap Engkau. Aku anak-Mu Tuhan, ampuni salah dan dosaku. Itu karena dosa-dosa kami Tuhan, umat manusia. Kuduskan kami terus Tuhan, agar kami menjadi sama dan serupa dan mengerti serta mengalami apa yang Kau telah alami. Kami ingin mengalami Yesus setiap hari dalam hidup kami, supaya penderitaan-Mu tidak sia-sia bagi kami yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Tuhan, terima kasih atas semua yang kami dengar hari ini. Kami tak sanggup berkata-kata, kecuali kami menangis dan terus menangis dengan semua yang terjadi atas penyaliban-Mu di kayu salib. Ampuni kami Tuhan. Ini semua dosa-dosa kami yang berat. Kami membawa hati kepada-Mu. Kami dikuduskan, disucikan karena penyaliban-Mu yang kudus dan mulia itu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Putra-Mu yang telah menebus kami. Terima kasih Roh Kudus, kuat kami terus, jauhkan kami dari dosa-dosa terus. Sucikan hati dan jiwa kami dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.